Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya selalu berada dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan juga petunjuknya kepada kita, dan semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang Allah berikan, hingga nanti kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, yang merupakan kitab dasar dalam fikih Asy-Syafi'i. Kemarin kita sudah membahas dari bab muqaddimah, dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu memaknai rukun Islam. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dan melapangkan kuburnya dan menjadikan kuburnya di antara taman-taman surganya. Faslun fi arkanil Islam. Arkanul Islami khamsatun. Pertama-tama kita bahas tentang faslun. Kalau dalam buku-buku Arab itu ada biasa tulisan faslun kita dapatkan di dalam buku tersebut. Jadi faslun ini secara ringkas itu seperti subbab. Kalau dalam kitab itu biasa ada bab, kemudian di bawahnya bab itu ada yang namanya faslun. Artinya bab itu lebih besar kandungan isinya dibandingkan dengan fasl. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan bab itu lebih besar, sedangkan fasl ini sebagai subbab, kondisinya kandungannya itu lebih sempit daripada bab itu sendiri. Kemudian ini subbab tentang penjelasan arkanul Islam. Apa dari arkan? Apa arti dari arkan? Arkan itu adalah jamak, bentuk kata jamak daripada ruknun. Ruknun. Satu ruknun, dua ruknani, tiga dan seterusnya arkanun. Kalau dikatakan rukun dalam bahasa Arab itu artinya sesuatu yang paling kuat dari hal yang paling kuat dari sesuatu. Contoh kayak masjid ini. Masjid ini yang menopang dia supaya bisa tetap berdiri kira-kira apa? Tiang. Nah, tiang ini berarti dianggap yang paling kuat dari bagian masjid. Karena ketika tiangnya dilepas atau mungkin tiangnya rusak, kondisi masjid akan roboh. Maka tiang-tiang itu disebut rukun. Oke. Kalau misalnya contoh yang lain apa? Contoh yang lain seperti misalnya kalau manusia, bagian yang paling kuat dari manusia apanya? Tulangnya. Kalau tulangnya dilepas berarti hilang kekuatannya. Nah, berarti tulang ini juga bisa termasuk ke dalam sebutan rukun secara bahasa. Maka rukun itu artinya adalah sesuatu hal yang paling kuat dari sesuatu. Ketika rukun itu hilang, maka sesuatunya akan hancur, akan roboh dan sebagainya. Pun sama, jika Islam itu disebutkan sebagai sebuah bangunan, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, sebagaimana hadis Abdullah ibn Umar, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara. Maka jika Islam itu adalah sebuah bangunan,
tiang-tiang penyangganya yang membuat Islam itu tetap kokoh itu ada 5. Dan tiang-tiang penyangga itu disebut dengan rukun Islam. Oke. Rukun Islam ada 5. Arkanul Islami khamsah. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apa arti syahadat? Persaksian. Oke? Persaksian. Syahadat artinya persaksian. Maka rukun yang pertama yang menjadi penopang dalam rukun Islam adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sebelum kita jelaskan lebih jauh tentang makna syahadat dan juga beberapa syarat-syaratnya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang syarat sahnya seseorang masuk Islam. Apa syarat sah seseorang masuk Islam? Ada 6. Yang pertama, haruslah dalam keadaan berakal atau tidak gila. Berarti kalau ada orang gila, dia syahadat, dia bilang saya mau masuk Islam. Tapi posisinya itu orang pakai celana pendek, baju robek-robek, kemudian badan kotor dan lain-lain, keliling-keliling tengah jalan dalam posisi tidak waras dan mengatakan saya mau syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Apakah syahadatnya diterima? Tidak. Karena syahadat itu untuk bisa aktif ataupun diterima, syarat paling pertama haruslah berakal. Oke. Yang kedua, haruslah balik. Apa ciri-ciri seseorang itu dikatakan balik, Bapak Ibu? Ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama, berusia 15 tahun. Yang kedua, mimpi basah. Yang ketiga, bagaimana mimpi basah? Dia mimpi tiba-tiba langsung disiram sama mamanya, basah, bangun sholat subuh. Nggak usah dijelaskan lebih jauh mimpi basah ya. Oke, yang kedua mimpi basah. Yang ketiga, apa? Yang ketiga adalah, mohon maaf, tumbuhnya rambut di kemaluan. Kemudian yang keempat, khusus bagi wanita, yaitu haid. Yang kelima, yakni hamil. Oke. Ada beberapa kasus, biasanya anak perempuan itu belum usia 15, mungkin usia 11 atau usia 10, tapi sudah haid. Maka dikatakan anak tersebut sudah masuk ke dalam fase balik. Kalaupun misal ada laki-laki sampai umur 15 tahun lebih belum mimpi basah, maka dikatakan anak tersebut sudah masuk balik karena kita pakai syarat yang umur 15 tahun. Jelas? Nah, jika 5 tanda-tanda ini telah ada pada diri seorang anak, maka dikatakan dia telah masuk usia balik. Jadi, bagaimana hukum syahadatnya anak-anak yang berusia 7 atau 6 tahun? Apakah diterima atau tidak? Tidak, karena kondisinya belum balik. Nanti kalaupun dia mau masuk Islam, tunggu balik dulu baru syahadat. Contoh misal ada seorang ibu datang untuk bersyahadat, dia bawa anaknya juga, tapi anaknya mungkin baru berusia 5 tahun. Katanya anak saya juga mau syahadat. Apakah syahadatnya diterima? Tidak. Oke, syahadat ibunya dulu yang pertama diterima, anaknya nanti setelah dia masuk usia fase balik disuruh datang kembali untuk bersyahadat. Jelas? Oke, syarat yang ketiga untuk sahnya Islam seseorang, yaitu tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Maka kalau ada orang masuk Islam dengan dipaksa, ini syarat, ini keislamannya tidak sah. Kemudian syarat yang keempat yaitu adalah an-nutqu bisyahadataini, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana kandungan 2 kalimat syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa artinya? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bagaimana seandainya jika kalimat syahadat itu diganti? Oke, jika kalimat syahadat itu diganti dengan
kata-kata yang memiliki makna serupa dengan arti syahadat tadi, apakah syahadat seseorang itu sah atau tidak? Contoh, aku meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan aku meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan. Apakah sah atau tidak syahadatnya? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan kalimat syahadat itu tidak boleh diganti, entah dengan kata yang menyerupai atau tidak. Karena kalimat asyhadu sampai Rasulullah itu adalah kalimat yang merupakan lafzun ta'abbudiyun. Artinya kalimat yang diturunkan langsung. Bukan kalimat yang dibuat-buat oleh manusia, tapi Allah yang menurunkan lafaz itu. Maka tidak boleh dirubah. Ini pendapat kelompok yang pertama. Pendapat kelompok yang kedua, dan ini diwakilkan oleh Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa boleh saja diganti lafaz syahadat dengan kalimat yang semakna. Alasannya karena apa? Alasannya karena Islam itu menginginkan banyak orang yang bisa memeluknya, banyak orang yang bisa masuk ke dalamnya. Maka dari itu tugas kita adalah jangan mempersulit seseorang untuk bisa masuk Islam. Jadi jika seandainya dia tidak mampu untuk mengucapkan kalimat syahadat, entah mungkin karena tidak paham atau karena kesulitan, tapi dia mampu mengucapkan kalimat yang semakna dengan syahadat, maka sah syahadatnya. Kemudian kita lanjut syarat yang kelima untuk sahnya Islam seseorang, yaitu al-muwalat. Apa artinya al-muwalat? Artinya adalah harus berurutan saat itu juga. Kalimat syahadatain itu artinya kan dua kalimat persaksian. Persaksian pertama, persaksian kepada Allah. Persaksian yang kedua, persaksian atas Rasulullah sebagai utusan Allah. Bagaimana jika seandainya ada seseorang ingin masuk Islam, kemudian dia mengatakan, hari ini saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tapi Nabi Muhammadnya belum dia bersaksi sebagai utusan Allah. Nanti nunggu 2 hari dulu baru dia mau bersaksi. Sah atau tidak syahadatnya? Tidak sah. Tidak sah syahadatnya. Maka syarat untuk mengucapkan syahadat itu Bapak Ibu haruslah diucapkan saat itu juga. Tidak boleh ada jeda. Karena kalau ada jeda, syahadat orang tersebut dianggap tidak sah. Mungkin dia bilang, saya masih mau mencari-cari dulu. Saya ingin membuat hati saya lebih yakin sampai saya betul-betul merasa, oh iya, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Untuk saat ini saya mengatakan Allah dulu yang Tuhan satu-satunya pantas disembah. Ya sudah, saya mengucapkan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang Nabi Muhammadnya, tunggu nanti 3 hari, 4 hari sampai saya yakin. Oh, enggak bisa. 3 hari kemudian dia mau datang suruh syahadat ulang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, jadi Bapak Ibu syarat yang kelima haruslah berurutan dan dilaksanakan saat itu juga. Itu maksud al-muwalat. Kemudian yang keenam, tertib. Ucapan 2 kalimat syahadat harus tertib. Tidak boleh seenaknya orang, saya mau baca dulu. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah dan aku bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan yang pantas disembah. Nggak bisa. Ketika dibalik seperti itu, syahadat seseorang tidak sah. Maka harus tertib. Oke, itulah tadi 6 syarat sahnya Islam seseorang. Apa yang pertama? Berakal. Berarti orang gila tidak sah syahadatnya. Kemudian yang kedua, balik. Anak kecil tidak sah syahadatnya. Yang ketiga, tidak berada dalam paksaan. Orang yang dipaksa masuk Islam tidak sah syahadatnya. Kemudian yang keempat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bisa yang semakna. Oke, bisa yang semakna, bisa juga harus letter leg 2 kalimat syahadat itu. Kemudian yang kelima, harus langsung berurutan dan saat itu juga. Berarti tidak boleh dipisah, dijeda beberapa waktu baru mau ngucapin kalimat syahadat yang lain, tidak boleh. Kemudian yang keenam,
Tertib. Berarti tidak sah syahadatnya orang yang tidak tertib. Misal Nabi Muhammad dulu dia saksikan, baru Allah, tidak sah. Baik, lanjut. Rukun Islam yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tadi kita katakan bahwasanya arti daripada syahadat itu meyakini Allah lah Tuhan yang pantas disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pertanyaannya, oke, Nabi Muhammad utusan kepada manusia dan jin atau tidak? Nabi Muhammad apakah hanya diutus untuk manusia ataukah juga untuk bangsa jin? Manusia dan jin. Yakin? 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 Belum tahu? Oke, baik. Kalau belum tahu kita pelajari sama-sama. Nabi Muhammad itu bukan hanya Rasul atau utusan. Rasul itu kan artinya utusan. Bukan hanya utusan untuk bangsa manusia, tapi juga Nabi Muhammad adalah utusan untuk bangsa jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Katakanlah kepadaku, itu dalam Quran surah Al-Jin ayat pertama. Katakanlah kepadaku, aku mendengar, uhiya ilayya, seseorang yang diberikan wahyu, annahu istama'a nafarum minal jin, seorang jin mendengarkan tentang orang yang diberikan wahyu kepadanya. Begitu. Jadi kita ketahui bersama, belum lagi ditambahkan dengan surat Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Bagaimana jin bisa mengetahui dakwah kalau tidak ada utusan kepada mereka? Iya toh? Karena Allah kan meminta kepada para bangsa jin untuk menyembah Allah. Bagaimana mereka bisa mengenal Allah? Ya lewat utusan-utusan Nabi dan Rasul. Salah satunya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu juga sebagai utusan bagi bangsa jin. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Rasulullah juga dikatakan sebagai utusan bagi malaikat dan juga benda-benda mati? Apakah Rasulullah juga dianggap sebagai utusan bagi malaikat dan benda-benda mati? Iya. Oke, jawabannya iya. Rasulullah juga merupakan utusan bagi malaikat dan juga benda-benda mati. Dalilnya ada di mana? Dalilnya ada di Quran surah Al-Furqan ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala ala abdihil furqana liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan ataupun Al-Quran kepada Muhammad untuk menjadi pengingat bagi seluruh alam semesta. Al-alam, al-alamin, seluruh alam semesta itu masuk di dalamnya manusia, jin, kemudian juga malaikat dan benda-benda mati, itu masuk ke dalamnya. Belum ditambah lagi hadis-hadis yang lain yang mengatakan bahwasanya benda-benda yang mati itu mungkin saja diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbicara. Contohnya seperti hadis akhir zaman, di mana nanti ketika di akhir zaman itu ada beberapa seperti batu atau pohon dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala mampu berbicara untuk menyampaikan kepada orang Islam, di sini di belakangku ada orang Yahudi. Ya kan? Nah, ini menandakan bahwasanya Rasulullah itu juga merupakan utusan kepada para malaikat dan juga kepada benda-benda mati. Baik itu gunung ataupun itu langit, matahari, bulan dan lain-lain. Baik,
Kita masuk ke rukun yang kedua. Rukun yang kedua dari rukun Islam adalah wa iqamus shalah. Artinya apa? Mendirikan sholat. Maka sholat ini adalah rukun Islam yang kedua yang tidak boleh dianggap remeh oleh siapapun. Oke. Apa arti dari sholat? Sholat secara bahasa artinya doa. Kalau secara istilah yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi ghaliban. Artinya apa? Salat itu adalah perkataan-perkataan khusus dan juga gerakan-gerakan khusus yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi orang kalau sudah mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, tidak boleh lagi ada ucapan-ucapan yang lain selain bacaan sholat. Oke, tidak boleh lagi ada ucapan-ucapan yang lain selain bacaan sholat. Kalau ada dia ucapkan hal-hal lain selain doa-doa sholat, maka sholatnya batal. Oke, maka sholatnya batal. Contoh misalnya orang lagi sholat, Allahu Akbar, kemudian dia lihat HP-nya berbunyi, dia rasakan HP-nya bergetar, dia angkat, tunggu saya lagi sholat, tidak boleh. Langsung batal saat itu juga sholatnya. Dia jawab telepon langsung tunggu saya lagi sholat, dia matikan, tidak bisa. Harus ulangin, harus diulang, langsung takbir ulang. Oke, sholatnya batal. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat kita itu tidak boleh ada ucapan-ucapan selain isinya doa yang sudah diatur dalam Al-Quran dan juga hadis. Mulai dari takbiratul ihram sampai kepada salam. Baik. Kalau misalnya ada orang sholat, Allahu Akbar, kemudian dia bersin, haji, habis dia bilang Alhamdulillah. Sampingnya jawab, yarhamukallah. Dia jawab lagi, yahdikumullah wa yusli balakum. Sah atau tidak sholat dua orang ini? Batal. Langsung suruh ulang. Batal sholatnya. Oke, tidak boleh mengucapkan ungkapan-ungkapan selain daripada doa. Nah, ada pernyataan yang menarik di sini dari penulis kitab Nailur Roja Syarhu Safinatun Najah. Beliau katakan tadi, sholat itu maknanya secara istilah syar'i adalah aqwalun wa af'alun, perkataan-perkataan dan juga perbuatan-perbuatan yang dimulai dari takbir dan ditutup dengan salam secara umum, goliban. Secara umumnya ini yang kita garis bawahi. Loh, berarti boleh dong kalau misalnya salah satu dari antara perkataan atau perbuatan itu tidak dipenuhi tapi sholatnya tetap sah? Boleh jawabannya. Contohnya apa? Sholatnya orang bobo. Tahu bobo? Bobo itu bisu. Bobo itu bisu. Jangan antum bilang bobo itu majalah Bobo dulu yang tahun 90-an, jangan. Bobo itu bisu. Salatnya orang bisu. Apakah orang bisu bisa mengucapkan doa iftitah Allahu Akbar kabiro? Tidak bisa. Antum mau paksa bagaimanapun dia tidak bisa bilang Allahu Akbar kabiro. Tidak bakal bisa. Tapi jika orang bobo ini dia melaksanakan gerakan-gerakan sholat mulai dari takbir sampai salam dengan benar, apakah sholatnya sah? Sah. Walaupun dia tidak mampu baca Allahu Akbar kabiro ataupun Al-Fatihah ataupun surat pendek dan lain-lain. Tetapi ketika dia melaksanakan gerakan-gerakan sholat dengan baik dan benar, maka sholatnya tetap terhitung sah. Oke. Yang kedua, yaitu jika ada orang, misal ada orang diculik kemudian diikat di tiang berhari-hari. Saat masuk waktu sholat, apakah dia memiliki kewajiban untuk sholat? Tetap memiliki kewajiban untuk sholat. Walaupun dia tidak berwudu saat itu, kalau dia diikat di tiang kemudian masuk waktu sholat, maka dia tetap harus melaksanakan sholat. Bagaimana dia melaksanakan sholatnya? Baca doa aja. Allahu Akbar,
Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Kemudian baca Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tangannya tidak mengangkat, tidak memakai gerakan-gerakan sholat, maka dia tetap harus melaksanakan sholat. Dan jika bacaannya itu benar, sholatnya tetap sah. Jelas ya? Contoh yang lain, ibu-ibu nih, ibu-ibu lagi di rumah sendiri sama anak kecilnya, ya toh, ditinggal anaknya nangis. Tidak ditinggal, sudah masuk waktu sholat. Jadi apa jalan satu-satunya? Si anak ini maunya cuma digendong sama ibu. Maka sahkah sholatnya seorang ibu jika kedua tangannya sambil gendong anak? Sah. Walaupun tidak mengambil isyarat, tidak mengambil gerakan Allahu Akbar. Karena kan dua-duanya gendong anak. Kalau ibunya besar, satu tangan aja boleh, nggak apa-apa. Tapi kan kadang-kadang ada juga ibu yang kecil. Harus dua tangan, karena mungkin anaknya itu gerakannya Masya Allah, kalau dilepas dikit langsung salto atau apa gitu kan. Ya kan tidak menutup kemungkinan toh, anak-anak kalau sudah mungkin masuk usia 6 bulan, 7 bulan itu pengennya tidak mau dipegang, tidak mau ditahan, maunya gerak-gerak, banyak gerakan tambahan lah. Ya, akhirnya orang yang menggendong dia itu mungkin kadang-kadang tidak cukup cuma satu tangan, harus dua tangan, dan dia juga diwajibkan tetap harus sholat. Maka kalau sholat sambil menggendong tanpa ada gerakan Allahu Akbar begini tetap sah. Dia sambil gendong Allahu Akbar, kemudian baca iftitah, baca Al-Fatihah, kemudian akan ruku. Kalau rukunya itu bisa dia sambil begini Allahu Akbar boleh. Kalau tidak bisa pun tetap gendong sambil mengambil posisi ruku Allahu Akbar. Kasih kuat memang tulang belakang. Jadi makna tadi goliban atau secara umum memberikan pertanda kepada kita bahwasanya jika ada keadaan-keadaan tertentu, ucapan sholat itu tidak bisa diucapkan atau gerakan-gerakan sholat tidak bisa dilakukan, tapi sholat orang tersebut tetaplah dianggap sah ketika dia sudah mulai niat dan wudhu dan lain sebagainya. Jelas ya? Baik. Tadi makna sholat itu secara bahasa artinya doa. Boleh tidak sholat seseorang itu diisi dengan doa yang buruk? Bagaimana doa yang buruk? Ya Allah, saya ini habis dizolimi, ya Allah tolong balaslah orang yang telah menzolimi saya dan lain sebagainya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Menurut pendapat sebagian ulama boleh. Jadi doa kan kita bilang sholat itu adalah doa secara bahasa. Doanya ini sebagian berpendapat boleh doa apapun, mutlak, mau baik mau buruk boleh. Tapi pendapat yang lain mengatakan hanya doa yang baik-baik. Maka dari sebagian pendapat ulama tersebut kita mengatakan boleh kalau doa itu, kalau sholat itu diisi dengan doa untuk yang negatif gitu. Dizolimi maksudnya doanya itu untuk orang-orang yang menzoliminya. Bukan berarti ya Allah buatlah ini, tidak. Artinya negatif-negatif ini bukan berarti ya, pahamlah bagaimana ya. Allahu a'lam. Kemudian rukun yang ketiga setelah rukun sholat yaitu ita'uz zakah. Apa ita'uz zakah? Ita'uz zakah artinya menunaikan zakat atau membayar zakat. Baik, kenapa kita harus berzakat? Alasan yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang beriman itu selalu menyandingkan dua sifat, menyebutkan dua sifat secara bersamaan, yaitu apa? Aqimus sholah wa atuz zakah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Ini selalu disebutkan tentang ciri orang yang beriman. Berarti orang yang menunaikan zakatnya tanda bahwa orang tersebut orang yang beriman. Tidak cukup hanya dengan mendirikan sholat, orang-orang juga
harus mengecek hartanya. Apakah harta saya ini sudah wajib zakat atau belum ya? Ada berapa macam zakat? 2. Apa itu? Zakat mal, zakat fitrah. Ibu Desi misal punya kebun sawit 50 hektar. Oke, ambil aja. atau mungkin ibu jangan yang paling dekat di sini apa kalau daerah Sigi? Sawah, betul. Ibu Desi punya sawah seluas 50 hektar yang selalu panen mungkin setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Oke. Apakah hasil panennya itu punya zakat, punya kewajiban bayar zakat? Punya. Berarti bukan cuma sekedar yang namanya zakat fitrah dan juga zakat harta. Zakat hasil panen pun ada. Oke. Zakat hasil panen itu juga ada. Artinya ada banyak macam zakat yang harus kita ketahui. Maka saat kita memiliki syarat-syarat yang sudah dibolehkan untuk mengeluarkan zakatnya, kita harus perhatikan itu baik-baik. Jangan sampai kita kecolongan. Jangan sampai kecolongan. Selama ini melaksanakan sholat, tapi zakat tidak pernah dilirik. Karena merasa saya belum wajib zakat. Kata siapa? Apakah sudah dihitung betul-betul kekayaannya? Apakah sudah dihitung betul-betul hasil kebunnya selama ini dan lain-lain? Harus kita hitung. Khawatirnya kita itu tidak mau berusaha untuk mencari tahu hal itu. Nanti di hari kiamat Allah berikan pertanggungjawaban yang besar sama kita. Oke, jadi Bapak Ibu penting untuk mengecek apakah diri kita ini sudah masuk kepada kategori orang yang wajib membayarkan zakat atau belum. Biar kita tidak disebut sebagai orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Alasannya adalah Allah memberikan tanda atau menyebut orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat itu sebagai orang musyrik. Perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Fussilat, wa wailul lil musyrikin, dan celakalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ayat ke-7 disampaikan apa? Siapa orang-orang musyrik yang dimaksud? Alladzina la yu'tunaz zakah. Orang-orang yang tidak menunaikan, tidak membayar zakatnya. Wahum bil akhirati kafirun. Mereka juga ingkar kepada hari akhir. Jadi dari Fussilat ayat 6 dan ayat 7 ini bisa kita ambil kesimpulan, orang yang enggan membayar zakat dan dia itu memang betul-betul ingin menjauhi zakat tersebut, bisa dikatakan sebagai orang musyrik. Bisa membuat dia keluar dari Islam. Kemana kita menyalurkan zakat? Siapa semua orang-orang yang bisa menerima zakat? Apa? Anak yatim? Anak yatim? Baru saya dengar penerima zakat anak yatim. Yatim? Yatim, apakah anak yatim termasuk penerima zakat? Apakah anak yatim termasuk penerima zakat? Apa 8 asnaf itu? Mu'alaf. Mu'alafnya nomor 1 ya, mu'alaf ya, oke, mu'alafnya nomor 1. Penuntut ilmu. Rizki, yang ketiga rizki. Oh, fakir miskin. Fakir miskin. Hamba sahaya. Ini fakir miskin ini satu kelompok atau dua kelompok? Fakir beda, miskin beda. Satu kelompok, oke. Hamba sahaya. Sudah. Semuanya masih mengira-ngira. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Buka At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60. At-Taubah nomor surat ke-9 ayat 60.
Ini ayat yang menjelaskan tentang 8 asnaf zakat. Mulai dari fakir, miskin, orang terlilit hutang, amil, oke, mu'allaf, orang yang hamba sahaya, kemudian fi sabilillah, oke, orang yang berjihad di jalan Allah, dan juga ibnu sabil, musafir. Ada anak yatim. Siapa tadi yang bilang anak yatim penerima zakat? Allahu Akbar. Karena dalil ini, anak yatim punya dalilnya sendiri. Jangan-jangan selama ini Bapak Ibu nyalurin zakatnya salah. Ah, itu bahaya itu. Kalau disalurkannya bukan kepada orang yang tepat, zakat kita tidak sah. Janda jadi asnaf zakat? Tidak, dari mana itu? Kita kembali kepada tadi 8 asnaf penerima zakat. Itu dijelaskan di mana? At-Taubah ayat 60. Berarti siapa saja 8 penerima zakat? Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil. Amil itu siapa? Yang ngurus zakat, pengelola zakat. Amil. Yang keempat, mu'allaf. Mu'allaf cek. Giliran mu'allaf zakat cek loh. Disuruh ngaji malas. Aduh, gimana? Yang keempat mu'allaf, yang kelima hamba yang kelima itu yang kelima adalah hamba sahaya. Yang keenam orang yang terlilit hutang atau disebut dengan gharim. Orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh fi sabilillah. Yang kedelapan ibnu sabil. Ibnu sabil itu apa Ustadz? Ibnu sabil itu musafir. Oke. Mana yang lebih utama? Memberikan zakat kepada asnaf yang mau diajak taat atau yang tidak mau diajak taat? Yang mau diajak taat. Ada ini termasuk misal orang yang wajib atau harus menerima zakat, tapi disuruh sholat malas-malas. Lebih utama kita kasihkan kepada orang lain tapi dia mau diajak taat. Oke. Kemudian apa dampaknya ketika kita berzakat? Ada 3. Yang pertama, harta kita dibersihkan oleh Allah. Kita ini kan dalam pekerjaan kadang-kadang tidak tahu mana yang syubhat, harta-harta syubhat ataupun yang haram yang masuk dalam uang kita, yang masuk dalam perbendaharaan kita. Maka cara membersihkannya salah satunya lewat zakat. Kemudian selain dibersihkan, kita juga disucikan jiwanya. Bukan cuma hartanya yang bersih, jiwanya juga suci. Dan yang terakhir, diberikan ketenangan bagi jiwanya. Oke, 3 hal itu memberikan kelebihan, privilege bagi orang-orang yang selalu membayar zakatnya. Bersih hartanya, suci jiwanya, dan tenang hatinya. Baik. Dari mana dalilnya? At-Taubah 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambillah dari mereka yaitu sebagian harta zakatnya, tutahhiruhum yang dengan itu mensucikan harta mereka dan juga membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwanya. Kemudian doakanlah mereka agar diberikan ketenangan dalam hidupnya. Maka dari beberapa penyampaian tadi,
kita mengambil kesimpulan tentang pentingnya untuk mengetahui ilmu zakat. Apakah selama ini saya sudah termasuk orang yang wajib zakat atau belum? Kalaupun sudah termasuk, atau 103. Kalaupun sudah termasuk orang yang wajib zakat, sudah benarkah saya menyalurkan zakat saya? Jangan-jangan selama 10 tahun saya zakat ngasihnya cuma ke anak yatim piatu. Apakah dihitung zakat? Tidak, dihitung sedekah. Karena yatim piatu bukan golongan yang masuk ke dalam penerima zakat. Wallahu taala alam. Kita lanjut kepada rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Rukun Islam yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Ada yang tahu Ramadan itu bulan keberapa dari bulan Hijriah? Salah. Empat. Salah. 5. Salah. Ya, sebut terus sampai 10 nanti. 3 salah. 9. Masya Allah. Nggak ada minyak 2 liter ini. Masih kering sponsor, tunggu dulu. Ramadan bulan ke-9. Kenapa Ramadan disebut dengan Ramadan? Karena para ahli bahasa mengambil daripada fenomena alam di bulan itu. Ramadan itu diambil dari kata ar-ramdha. Ramdha itu sesuatu yang terbakar. Identiknya ketika setiap memasuki bulan Ramadan, hawa di sekitaran Jazirah Arab itu menjadi panas. Apakah terasa sampai di Indonesia? Terasa. Tidak pusing itu apakah bulan 3, bulan 4, bulan 5, mau bulan 1 juga puasa kalau Allah bilang panas, panas. Maka itu, jadi alasan kenapa Ramadan disebut dengan Ramadan berasal dari kata romdo yang artinya terbakar, sesuatu yang terbakar, yang menandakan tentang panasnya hawa atau panasnya keadaan ketika memasuki bulan ke-9 ini. Oke, baik. Kemudian rukun Islam yang kelima yaitu berhaji bagi yang mampu. Berhaji bagi yang mampu. Pertanyaannya, apa makna bagi yang mampu? Mampu dari segi keimanan? Salah. Antum salah. Tidak ada mampu dari segi keimanan. Berarti kalau misalnya orang punya harta, kemudian juga punya uang untuk meninggalkan anak-anaknya ketika dia pergi haji selama beberapa minggu, tapi dia imannya masih belum pengen, maka dia tidak wajib haji. Ya tidak, dia wajib haji. Tidak ada yang namanya mampu dari segi keimanan. Bagi yang mampu ini artinya pertama, dia memiliki kemampuan untuk meninggalkan harta bagi keluarganya selama dia pergi haji. Kita haji misal 3 minggu. Selama 3 minggu itu anak ataupun orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita harus terjamin uang bekalnya. Itu dikatakan mampu. Mampu yang kedua yaitu apa? Dia memiliki kemampuan untuk bersafar jauh. Oke? Pergi bersafar jauh, itu dia harus memiliki kemampuan. Kalau tidak mampu untuk bersafar jauh, maka tidak dikatakan dia itu wajib berhaji. Oke. Kemudian yang ketiga, apa? Dia memiliki kemampuan untuk membiayai perjalanannya sendiri. Jadi bukan cuma membiayai orang yang ditinggalkan, dirinya sendiri juga harus dia mampu biayai. Selama 3 minggu di sana, itu dia punya uang untuk belanja, punya uang untuk beli bekal, dan lain-lain. Tidak minta-minta. Jelas? Bagaimana hukum berhaji dengan uang pinjaman? Makruh. Tidak boleh. Oke.
Berhaji dengan uang pinjaman tidak boleh. Karena orang yang meminjam artinya dia belum mampu. Sedangkan rukun Islam mengatakan haji bagi yang sedangkan meminjam saja tidak boleh, apalagi kalau dari uang riba, makin tidak boleh. Oke. Baik, dengan ini sudah selesai materi rukun Islam. Ada pertanyaan? Baik, alhamdulillah juga ini hujan sudah reda dan juga waktu sudah menunjukkan 5:30. Maka mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Bapak Ibu semuanya panjang umur, sehat selalu, dimudahkan semua urusannya, berkah umurnya, berkah hartanya, berkah anak keturunannya, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Astaghfirukum sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.